Tema pada kegiatan hari ini yaitu transformasi guru wujudkan Indonesia maju. Mudah-mudahan sakitnya atau penyakitnya Allah angkat dan beri kesehatan dan keselamatan serta panjang umurnya, yaitu anggota kita yang sementara ini mungkin yaitu karena tidak hadirnya karena sakit. Mudah-mudahan dengan sakitnya Allah mengangkatnya untuk selanjutnya diberi kesembuhan. Bapak, Ibu yang saya hormati, sementara kita tadi lupa Pak Ketua ya. Hidup PGRI, hidup guru. Solidaritas. Banyak terima kasih dengan terselenggaranya kegiatan ini tanpa anggota semuanya, tanpa pengurus semuanya, karena pelaksanaan ini dari kita untuk kita. Dan oleh Seperti inilah gebiar PGRI setiap tahunnya, yaitu kita laksanakan sesuai dengan yaitu musyawarah dan mufakat. Maka terjadilah kegiatan ini yaitu dari kita untuk kita. Maka saya sebagai panitia, ketua panitia beserta laksanakan. Dan satu kali lagi saya sebagai panitia mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu. Ini tidak akan terlalu selanjutnya. Dan alhamdulillah Panggarangan ikut mensukseskan guru dan PGRI di tingkat kecamatan cabang Panggarangan, Bravo Panggarangan. Cabang PGRI Panggarangan, jangan lupa subscribe, like, dan comment. Pak pengawas yang sekaligus Pak Korwil di tingkat SD yang saya hormati, saya banggakan. Pak pengawas Bina UUS 18 yang saya hormati, saya banggakan. Pak Tudi Setiawan pengawas SMP. HGN tahun sekarang itu adalah transformasi guru mewujudkan Indonesia maju. Mewujudkan Indonesia maju artinya bahwa kita itu harus merubah sikap ya, merubah sikap, karena sekarang sudah mulai kurikulum merdeka. Insya Allah tahun depan, Pak Tudi ya, kalau tidak salah tahun depan itu semuanya harus mau tidak mau itu harus mengenyam kurikulum merdeka. Ya, tidak hanya kurikulum merdeka belajar, tapi merdeka berubah. Ya, maka mau tidak mau harus kita terima itu. Yang jelas dari sadar, mau guru yang bayar, mau guru yang nyasar. Guru sadar artinya datang lebih cepat, pulang Paling lambat. Pandaria. Lebih lambat. Paling belakang. ya, Pandaria. guru yang sadar itu ya. Dan totalitas ya, totalitas bahwa kita itu melaksanakan tugas demi anak bangsa, demi mencerdaskan anak bangsa, bukan sesuatu, bukan guru bayar, apalagi guru yang nyasar, guru yang nyasar. Karena sekarang aturannya sudah jelas bahwa guru itu syaratnya adalah harus S1 punten, ya. Baik itu guru SD, SMP, SMA maupun SMK, Juga PAUD. sama semuanya. Hidup! Hidup guru, Hidup! solidaritas, Yes! guru Pasti bisa! pasti bisa ya. Bapak tahun 2023 dengan tema disebutkan bahwa transformasi guru mewujudkan Indonesia maju ya. Itu salah satunya, jadi guru kita harus maju. Di Kecamatan Panggarangan ini seiring dengan tugas yang diberikan oleh Pak Kadis ya, selaku pengawas bina dan diberi jabatan tambahan Korwil. Jadi Korwilnya itu jabatan tambahannya.
Jadi yang intinya 90% di pengawas bina, 10% sebagai selaku korwil kalau diprosentasekan seperti itu. Mari kita dengarkan wejangan buat kita semuanya. Halo. Hai. Hai. Halo. Alhamdulillah masih ada suaranya, Pak Usep, tenang aja Pak. Baik Ibu dan Bapak semuanya, sambutan yang ketiga, sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Panggarangan yang alhamdulillah pada hari ini diwakili oleh Ibu Sekma. Untuk itu kepada Ibu Dr. Anda Sri Mustika kami persilakan. Hidup guru. Hidup. Hidup guru. Hidup. Solidaritas. Yes. Guru Pasti bisa. Benar. Ya sih, karena terus terang saja ketika kecamatan disebut di tingkat kabupaten ikut bangga. Ikut bangga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas prestasinya sehingga nama Panggarangan tersebut. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan tahun depan kita lebih banyak lagi meraih prestasi-prestasi yang lain. Selanjutnya untuk Hari Guru, semoga Bapak dan Ibu tetap mengedepankan pembentukan karakter moral, karena saat ini itu menurut saya yang paling prioritas, karakter moral. Karena kalau untuk pengetahuan bisa cari di Google, cari di internet, cari segala macam, tapi karakter moral itu yang paling menjadi prioritas. Miris kalau sekarang kita lihat bagaimana moral itu tidak sebagus yang mungkin zaman-zaman kita dulu. Bagaimana etika itu sudah mulai meluntur, sementara memang kalau dari segi pengetahuan mereka bisa akses kemana-mana dengan mudah. Jadi titip generasi muda kepada Bapak dan Ibu guru semua, karena kami sebagai orang tua mungkin tidak akan semampu Bapak dan Ibu dalam pembentukan karakter, walaupun memang tugas sepenuhnya tidak tergantung ke Bapak dan Ibu guru, karena ada lingkungan keluarga, masyarakat, dan Yaitu sambutan Ketua PGRI Kabupaten Lebak yang akan diwakili oleh Bapak Wakil Ketua PGRI Kabupaten Lebak kepada Bapak Dr. Usep Saiful Anwar, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayat. Puji syukur kita panjatkan pada Yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala, pemilik hati, pemilik jiwa, pemilik langit, bumi serta isinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, sebagai contoh buat kita semua, sebagai role model kepemimpinan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang terhormat Ibu Sekmat Kecamatan Panggarangan, Kepala KUA yang juga hadir di sini. Perlu saya sampaikan bahwa Kepala KUA dan Pak Camat itu di kepengurusan PGRI adalah sebagai Dewan Pembina. Artinya Bapak dan Ibu punya kontribusi untuk menginisiasi, memberikan ide, gagasan, dan sebagainya ya. Yang saya hormati dan saya banggakan, salam takjim buat para purna yang juga hadir di sini, para kaspuhan, Pinispu Pendidikan, luar biasa masih bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya banggakan. Saya ingin menyapa panitia dulu yang tidak pernah disebut tetapi paling capek sebenarnya. Mereka itu bekerja tanpa batas waktu, mereka tidak diberikan honor, dan mereka adalah orang-orang apong. Panitia itu orang-orang apong, Bu Sekmat ya, karena tidak diberi honor, meninggalkan keluarga. Ketika ditelepon di mana, sedang di Tanggung. kantor Korwil, persiapan HUT PGRI gitu ya. Jadi terima kasih banyak buat panitia yang sudah luar biasa. Yang saya hormati sahabat saya Pak Bambang yang luar biasa. Beliau itu senior saya sebenarnya di PGRI, dan ketika saya di cabang PGRI Wonosalam, beliau juga sudah di ketua cabang.
dan beliau lebih lama di PGRI karena keluarga beliau juga adalah bini sepuh dari PGRI ya. Beserta para pengurus cabang, para pengurus ranting se-Kecamatan Panggarangan. Pengawas itu adalah sebagai pendamping kepala sekolah, gitu ya. Cocok. Betul Pak Wai? Persejen 4831/2023, pengawas sekolah itu adalah sebagai pendamping kepala sekolah. Ini pas sekali. Nah, nggak tahu nih Pak Tudi. Pak Tudi juga berarti harus mencari kepala sekolah Pak, biar menjadi pendamping kepala sekolah gitu maksudnya. Terima kasih Pak Tudi juga sudah membersamai kita. Pak Tudi ini adalah orang yang saya punya kontribusi di dalamnya karena beliau adalah guru penggerak, termasuk ada yang sedikit langsing pembawa acara sebelah sini pasti tahu betul beliau adalah guru penggerak di angkatan 2 dan saya pengajar praktiknya, saya pendampingnya. Saya bukan pendamping kepala sekolah ya, Pak Wai, saya pendamping guru penggerak gitu ya. Terima kasih atas dedikasi Bapak dan Ibu, ada yang PNS, ada yang P3K, juga ada yang masih honor. Saya tidak membedakan status, tetapi teman-teman adalah anggota PGRI yang luar biasa berkontribusi banyak terhadap PGRI. Terkait dengan hari ulang tahun ke-78 PGRI. Jadi jangan berbalik ya, jangan bukan hari ulang tahun PGRI ke-78. Jadi kalimatnya hari ulang tahun ke-78 PGRI. Artinya yang hitungan 78-nya itu adalah hari ulang tahunnya, bukan PGRI-nya gitu ya. Ini sedikit mengingatkan saja. Dan usia 78 itu bukan usia yang muda lagi harusnya. Karena hari ini kita sudah menyebar ke berbagai negara Pak Bapak. PGRI itu bukan hanya di Indonesia Bu Sekmat, kita juga ada cabang-cabang khusus di berbagai negara. Dan hari ini PGRI itu ternyata adalah organisasi profesi terbesar di dunia. Karena kita ada perwakilan-perwakilan persekolahan luar negeri yang berada di beberapa negara. Kenapa tadi solidaritas yes bukan ya? Karena kalimat yes itu ternyata lebih menginternasional. Jadi lebih dikenal ketika dikumandangkan yel-yel itu di luar negeri. Baik, saya awali dengan yel-yel ini. Tadi ada hidup guru, hidup PGRI, solidaritas yes ya. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas yes. Kenapa guru dulu? Karena kita untuk semua, bukan hanya untuk PGRI aja. Kita berjuang itu bukan hanya untuk anggota PGRI saja, betul? Lahirnya undang-undang sertifikasi nomor berapa? 14/2005. Lahirnya itu karena perjuangan PGRI. Apakah dinikmati oleh anggota PGRI saja? Tidak. Semua guru di Indonesia yang anggota PGRI ataupun bukan itu menikmati sertifikasi. Artinya kita menghidupkan guru dulu, kemudian menempatkan PGRI di dalamnya, dan solidaritas itu memang menjadi sebuah kewajiban buat kita semua. Baik, saya awali dengan hidup guru, hidup PGRI, solidaritas yes. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, kita sedikit merefleksi tentang PGRI supaya mengingat kembali tentang apa sih PGRI. Kita berada di dalamnya tetapi kita tidak tahu tentang PGRI, itu sesuatu yang naif sekali. PGRI itu lahir 107 hari. PGRI itu lahir tanggal 25 November 1945. Lahir 107 hari setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka itu 17 Agustus 1945. Di waktu 100 hari itu, apakah situasi perpolitikan sudah aman, tentram? Tidak. Situasi pada saat itu masih genting. Ketika ada perkompokan, ada persatuan, ada komunitas yang berkelompok, maka akan dinyatakan bahwa itu adalah kelompok teroris pada saat itu. Tetapi guru luar biasa. Kita di 100 hari setelah merdeka, kita membentuk komunitas yang namanya PGI, Persatuan Guru Indonesia. Dan hari ini dikenal dengan PGRI. Nah, itu sejarah. Artinya kita adalah organisasi tertua organisasi profesi tertua di Indonesia. Adapun ketika muncul organisasi profesi yang lainnya, silahkan diperkenankan oleh undang-undang. Tetapi ingat sejarah bahwa PGRI adalah organisasi tertua di Indonesia. 100 hari
Bahkan kita adalah organisasi yang solid pada saat ini, yang solid sampai hari ini. Kita tetap berjuang. Kita berjuang di 3 komponen, Ibu. Kita berjuang sebagai organisasi profesi, kita sebagai organisasi perjuangan, dan satu lagi tambahan sekarang, kita adalah organisasi ketenagakerjaan. Kita ingat P3K ketika teman-teman kita di angkatan 1 banyak yang tidak lulus, kemudian tiba-tiba 1 bulan kemudian ada panggilan susulan. Bapak Ibu kan tidak tahu kenapa bisa proses ada panggilan susulan itu. PGRI berjuang Bapak dan Ibu untuk teman-teman kita. Ketika teman-teman kita tidak lulus P3K, maka kita berjuang ke Menpan RB dan BKN untuk penambahan kuota, dan terjadi pada angkatan 1. Itu perjuangan. Kemudian di angkatan 2 juga begitu, kita berjuang untuk penambahan afirmasi, tetapi ternyata tidak dikabulkan. Yang dikabulkan adalah semua peserta diberikan nilai 10. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dari 6.000 menjadi 16.000 yang lulus dengan penambahan 10 saja poin setiap peserta, gitu ya. Kemudian di angkatan 3, satu-satunya kementerian yang menyelenggarakan rekrutmen lewat observasi ya hanya Kementerian Pendidikan, dan tidak ada di dinas instansi yang lain menyelenggarakan rekrutmen pada tahap 3 itu dengan observasi. Kita selenggarakan itu. Teman-teman kita yang ikut seleksi, yang tesnya kepala sekolah, aneh kan? Teman-teman kita yang lolos, yang dimarahin kepala sekolah dan guru seniornya. Yang tidak lolos kenapa ini? Ngedumel kan, Maido ke kepala sekolah. Padahal setelah saya panggil, kenapa ini tidak lulus? Mereka menyatakan bahwa tidak ada sedikit pun niatan untuk tidak meloloskan teman-temannya. Artinya mereka ada beban moral, kepala sekolah, guru senior, mereka tes observasi untuk meluluskan teman-temannya, dan itu terjadi hanya di Kementerian Pendidikan. Ternyata tidak lama, karena banyak cemburu sosial dari dinas instansi yang lain. Kok Kementerian Pendidikan observasi, kami seleksi. Pada akhirnya masukan itu masuklah ke kementerian, dan pada hari ini kita menerima kenyataan bahwa teman-teman kita dikembalikan seleksi lewat CAT dari kabupaten membahas terkait ini. Kasihan teman-teman kita yang sudah TP kemarin 300 orang belum penempatan tapi tidak lolos, usianya sudah di atas 50 tahun, masa kerjanya sudah di atas 15 tahun dan sebagainya. Berdoa saja ya, berdoa saja, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ketika ditembus dengan doa. Kita pakai jalur langit, biarkan kami yang berjuang, Bapak dan Ibu pakai jalur langit berdoa yang sekuat-kuatnya. Baik, sedikit menambahkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sekma tadi. Kita hari ini betul terjadi low attitude namanya, atau degradasi moral. Saya miris sekali pada saat melihat berita di televisi, ada teman-teman, ada anak-anak kita yang usia SD, SMP, SMA bawa celurit panjang, bawa golok, bahkan celuritnya saya baru lihat. Ternyata itu belinya lewat online, besar sekali celuritnya. Bawanya saja agak susah sebenarnya. Kalau kita kan celurit itu disimpan di sini, ini kan bisa disimpan karena saking panjangnya Pak Korwil, celuritnya panjang. Nah itu semua kenapa bisa terjadi Bapak dan Ibu? Setelah saya analisa ternyata mereka kehilangan figur saat ini, mereka kehilangan teladan, dan diakui ataupun tidak bahwa posisi guru itu lebih didengar daripada orang tuanya sendiri pada hari ini. Diakui ataupun tidak, anak-anak kita lebih nurut pada gurunya dibandingkan orang tuanya, gitu ya. Saya tahu bahwa Pak Supriyana punya siswa, dia guru kepala sekolah, tetapi ketika dia ngajarin anaknya mengerjakan PR, kadang anak itu tidak nurut Pak, kata bu guru juga bukan begitu, padahal dia senior, sedikit lagi yang mau pensiun. Anaknya lebih nurut Pak, kata bu guru juga bukan begitu. Artinya posisi ini harus diakui bahwa guru di hati anak itu lebih dekat dengan mereka dibandingkan orang tuanya. Bukan saya ingin menyalahkan Bapak dan Ibu guru bahwa ketika terjadi kekerasan, bullying dan sebagainya akibat dari ketelodoran guru, bukan. Ada faktor lingkungan, kemudian ada sistem pendidikan yang sedikit longgar. Tetapi kita juga punya peran penting di dalamnya. Untuk apa? Untuk mengembalikan bahwa posisi guru adalah orang yang digugu dan ditiru, yang diteladani oleh anak-anaknya. Maka
Jadikanlah posisi itu kembali pada fitrah kita sebagai guru. Kita kembali bahwa kita adalah orang yang harus terlihat sempurna di anak-anak kita. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Ketika ada celah, Bapak dan Ibu, ada istilah guru kencing berdiri, siswa kencing berlari. Ketika ada celah sedikit pun, mereka tidak akan melihat kebaikan kita yang segudang. Mereka hanya akan melihat kesalahan kita yang setitik itu. Jadi abdi mohon pada teman-teman kembali pada fitrah kita sebagai guru, orang yang diteladani, orang yang dicontoh oleh siswa-siswinya. Jangan sampai mereka kehilangan figur, kehilangan contoh, kemudian mencari figur-figur yang lain di media sosial. Dan saat ini media sosial tidak bisa dibendung lagi. PGRI Kabupaten Lebak tegak lurus pada ADART. Demikian, hadanallahu wa hadanakum wa hadana siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.